Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini Bunda kerjanya sampai juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam berapa Bunda? Jam 2. Dari jam berapa Bunda kerja? Dari jam 5. 9 jam ya Allah. 9 jam Bunda kerja dengan aman, tentram, nyaman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang bikin kesel hari ini. Semuanya berjalan lancar. Aduh, capeknya tapi memuaskan. Hari pertama Bunda kerja sangat memuaskan ya. Hari pertama Bunda kerja setelah 1 bulan libur. Semuanya Bunda jalankan dengan hati yang lega. Tapi satu hal, sepatu Bunda dicolong. Lihat, Bunda pulang sekarang pakai sepatu kerja. Sepatu Bunda mana? Dicolong. Jadi ceritanya sepatu Bunda itu dicolong. Nah, ini sekarang Bunda pakai sepatu kerja. Jalan, guys. Apa Bunda jalan-jalan ke Tanah Abang. Hati-hati pulang yuk Bunda ya, temenin Bunda ya. Jadi ceritanya sepatu Bunda tuh dicolong. Ceritanya itu pintu kamar kerja karyawan itu pintunya nggak terkunci rapet. Mungkin kadang-kadang memang nggak terkunci rapet. Dengar nggak suara Bunda? Kok bisa dicolong Bun? Kok bisa dicolong Bun? Ya namanya. Nah, karena kan tempat penggantian baju, tempat kita ganti baju, itu kamar itu ruangannya tuh searah sama toilet umum gitu loh. Jadi kadang-kadang tamu-tamu ini kadang tamu-tamu restoran Bunda itu dia suka bersangka bahwa kamar tempat ganti baju karyawan itu suka dikiranya toilet juga karena bacanya juga toilet gitu loh. Mungkin tadi pas Bunda di situ, mungkin Bunda pikir mungkin udah terkunci kali ya. Itulah namanya orang. Namanya dicolong gimana? Pertama Bunda lihat masih ada sepatu Bunda tengok masih ada gitu. Bunda nggak kepikiran kalau akan terjadi seperti itu. Nggak kepikiran akan terjadi seperti itu. Istilah kata kayak sela lah gitu, kayak SS lah gitu. Nggak akan terpikir kejadiannya seperti ini gitu loh. Semuanya tak terduga dan semuanya tak terduga gitu. Jadi pas Bunda balik, loh kok sepatu Bunda nggak ada. Bunda tengok-tengok ke semua tempat, nggak ada sepatu Bunda. Terus pintunya Bunda tengok, loh nggak terkunci sepatunya. Pantas lah. Sayangnya Tuhan, itu kan Bunda beli 50 euro ya, second hand ya. Harga barunya 300 euro itu. Nggak mungkin lah Bunda beli harga barunya 350. Bunda kan belinya di second hand, harganya 50. Tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Jadi Bunda itu aku yang nyolong karyawan juga atau pengunjung. Soalnya Bunda kan kamarnya kan di bagian perempuan. Bunda terakhir. Pegawai perempuan tuh cuman Bunda yang malam. Jadi nggak ada perempuan lain. Tapi itu kamar untuk khusus perempuan. Nah mungkin tamu-tamu perempuan dikiranya itu toilet perempuan karena bacaannya perempuan. Ada lambang logo perempuan pakai rok gitu loh. Udahlah nggak usah lah pakai cek CCTV lah, repot. Jadi Bunda itu selama kerja tadi, Bunda mengkaji-kaji. Pokoknya Bunda tahu nggak apa yang Bunda pikirkan selama Bunda kerja tadi
Pokoknya Bunda selama kerja itu berpikir terus. Apa yang Bunda pikirkan? Kasus masalah si Sela ini. Bunda pikir-pikir berulang-ulang gitu kan. Bunda pikir-pikir gitu, kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Terus Bunda dapat ini kayak mengerti lah gitu Bunda. Karena kan Bunda orangnya selalu mikir. Padahal Bunda di kasir tadi loh. Untung aja Bunda konsen. Padahal tadi Bunda di kasir loh. 6 jam aku di kasir, bayangkan. Untung aja duit kembali itu nggak lupa-lupa. Jadi selama Bunda kerja tadi, Bunda mikirkan kasus si Sela ini. SS. Jangan bahas Bun. Udah terlanjur Bunda bahas ya, jadi nggak apa-apa deh. Tapi di sini Bunda ini lancar nggak sih? Lancar nggak? Kalau nggak lancar di rumah aja deh, lagi enak ya. Di rumah aja deh kita bahas. Jadi Bunda sepanjang Bunda kerja itu terus Bunda pikirkan. Tahu lah Bunda ngoceh-ngoceh sendiri kan sambil kerja kan. Akhirnya Bunda, tapi itu pula yang membuat Bunda kerja jadi nggak bosan. Kenapa? Karena pikiran Bunda terus ngoceh. Itu juga yang bikin Bunda tuh hari ini nggak bosan. Kenapa? Karena Bunda kepikiran terus. Jadi sambil kerja sambil mikir gitu loh. Mikirnya tuh gini. Mikirnya gini. Ini kacamata Bunda ya. Ini kacamata Bunda gitu. Ini kacamata Bunda. Kan orang semua menyalahkan Sela gitu ya. Ini kacamata Bunda. Ini Bunda bicara dengan pintar ya. Tunggu dulu. Ntar Bunda konsen dulu nih. Dengar suara nih nggak? Jadi Bunda bicara dengan kacamata Bunda gitu kan. Mungkin satu Indonesia menyalahkan Sela gitu. Mungkin menyalahkan Sela karena Sela dianggap mensponsorin si yang tadi inilah. Bunda nggak mau ngomong. Tapi setelah Bunda pikir-pikir, si Sela nggak salah. Sela nggak salah menurut kacamata Bunda. Menurut kacamata Bunda, Sela itu nggak salah. Kenapa dia nggak salah? Satu, dia berpikir yang si ini sudah 2-3 kali ke umroh dengan berbeda travel gitu ya. Terus tek datanglah dia ke Sela minta tolong kan ya, ceritanya gitulah ceritanya. Si Sela ini tidak pernah berpikir akan terjadi seperti ini setelah isu yang melanda gitu. Kalau dipikir-pikir, kenapa nggak dari awal sampai kebobolan sampai ke 4 kali gitu? Kalau mau disalahkan tidak terletak pada Sela, tapi terletak pada pengontrolan. Karena semua ini secara nggak kepikir gitu. Semua orang nggak kepikir akan terjadi seperti ini gitu loh. Berawal dari 2 manusia ini berantem kan, ribut lah itu ceritanya kan. Udah Bun, nggak apa-apa. Kok udah biar aja. Ini kan pemikiran Bunda. Masa gue nggak boleh memikirkan? Ini kan pemikiran Bunda. Selama Bunda kerja jadi Bunda mikir gitu loh. Satu Indonesia pasti mengatakan Sela yang salah karena sponsor gitu kan. Padahal kalau Bunda dengan kacamata Bunda memandang, tidak terletak pada kesalahan si Sela. Karena Sela tidak pernah berpikir seperti ini. Karena Sela berpikir 1, 2, 3 orang ini tidak bermasalah. Jadi pikiran Sela ya udah, dia nggak pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Ngerti nggak? Terjadinya kegaduhan ini terjadinya karena hal ini, karena si ini kan punya musuh. Nah dialah yang membocorkan, dialah yang bilang satu contoh misalnya yang di Malaysia kenapa bisa ketolak,
akhirnya ketangkap, dibuang ke Australia kan, yang si Jet itu kan, yang di Malaysia itu. Jadi isu ini menyebar. Bising kali orang belakang aku ini, mabuk dia. Nanti ajalah Bunda ngomongnya ah. Berarti Bunda nggak tahu masalahnya. Bukan nggak tahu masalahnya, kau nggak nyambung kemana-mana otak kau. Kau nggak mencerna, nggak nyambung, nggak tahu masalahnya. Justru aku tahu masalahnya, makanya aku berpikir-pikir terus. Kenapa aku berani mengatakan Sela nggak salah? Karena Sela tidak pernah menduga. Kalau Sela tahu dari awal bahwa si dia ini nggak boleh ke Mekah, Sela nggak akan kasih itu duit. Kalau misalnya dari awal, oh ternyata ke Mekah umroh dengan berpakaian perempuan. Kalau Sela tahu, dia tidak akan memberikan duit atau hotel segala macam. Tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin. Seandainya posisinya si Sela itu ada di aku akan melakukan dengan yang sama. Kalau seandainya di aku, pasti aku akan bilang ya udahlah. Toh juga nggak pernah kepikiran di pikiran Bunda, nggak pernah kepikiran kalau si manusia ini akan jadi masalah gitu. Karena 1, 2, 3 kali dia nggak masalah, jadi nggak kepikiran lagi, ya udahlah berarti aman-aman aja gitu kan. Tapi pada akhirnya kan iya deh, gantengnya lelaki di belakang Bunda, ya Allah. Ganteng banget lelaki di belakang Bunda. Santai, jangan tegang dulu. Ini Bunda lagi ngomongnya karena Bunda lagi kerja, ini abis pulang kerja ngomongnya ini. Kalau udah tidur, udah makan, udah beda lagi nanti pikiran Bunda. Ini Bunda lagi enak-enaknya nih. Jadi kalian cerna ya kalimat Bunda. Karena Bunda udah tahu jalan ceritanya. Aku udah Bunda pikir-pikir selama Bunda kerja. Sampai Bunda di kasir mikirin terus. Aku mungkin berbeda sama kalian, tapi mungkin ada yang sama kayak Bunda. Tunggu dulu. Udah, kita sambung lagi. Nah, karena kan si Sela ini kan tidak ada mensponsorin. Si orang ini kan datang teket-teket ke Sela, ceritanya kan minta naikin umroh ya kan. Si Sela kan tidak memberikan, dia cuman kasih duit, ya udahlah, sekedar nolong lah istilah kata, ya udahlah. Tapi kan Sela nggak mikir, dia nggak pernah kepikir bahwa akan terjadi hal yang seperti ini, karena dia berpikir ya udah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin selamanya nggak masalah gitu. Dia itu gini, sekarang gini, mau dia dibilang ambasadornya itu kayak mau ngendo seumur hidup, kayak persoalannya sekarang adalah si manusia, orang ini tidak boleh ke Mekah dengan berpakaian perempuan karena dinyatakan bahwa dia berkelamin laki-laki. Itu persoalannya, itu pokok pembicaraannya sekarang. Kalau dibilang mau dia brand ambassador, mau dia endorse seumur hidup, tidak ada persoalan di situ. Kasus yang paling diutamakan adalah kesalahan kenapa dia kebobolan bisa ke sana. Itu intinya. Lalu menyebar kemana-mana. Jadi sebenarnya masalahnya hanya satu. Kenapa dia bisa ke Mekah sementara jenis kelamin dia penggantian jenis kelamin, ya kan? Sedangkan dia kodratnya laki-laki, itu pembahasannya. Paham? Tunggu, kita ngomong dengan santai. Aku buka lagi. Bentar ya. Banyaknya mana? Udah, kita nggak usah ngomong di sini, nanti aja nyambung di rumah ya.
Nanti aja nyambung di rumah. Jadi kalian pikirkan dulu omongan bunda. Ini bunda pulang, ini gue ngomong dengan bunda habis kerja. Jadi otak bunda tuh masih tajam. Kalau udah besok bangun, udah besok minum kopi udah nggak bisa lagi aku mikir. Nggak suka aku. Ini bunda lagi serius. Kenapa bunda berani nanti aja di rumah aja. Jadi semua itu, kesalahan itu tidak pada si Sela. Si Sela tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah berpikir ini terjadi. Kalau mau dibilang kesalahan dari awal. Kenapa tidak ada yang bersuara, atau kenapa kasus ini tidak terungkap di awal-awal? Karena gini, sekali orang ketahuan maling, orang nggak akan percaya lagi. Ibarat seperti itu. Sekali dia udah ketahuan tidak boleh ke Arab Saudi, dan karena dia dinyatakan kodratnya laki-laki, tidak akan pernah mungkin Sela mau itu membantu, menolong segala macam, tidak akan pernah mau, karena dia akan takut bermasalah. Tapi karena Sela berpikir bahwa udahlah, dia nggak bukan gini, udahlah, bukan karena udahlah, tapi benar-benar Sela ini tidak akan pernah berpikir akan seperti ini imbasnya. Jadi ibarat kata Sela ini dibawa, jadi si orang ini membawa sial sebenarnya, membawa sial ke badannya si Sela. Ketimpa sial dia, ketimpa sial dari orang ini gitu loh. Udah bun, kita tonton aja sudah. Ya bunda kan kenal Sela, aku kenal Sela. Kalau aku nggak kenal Sela, aku nggak mau nanggapin. Karena aku kemarin telepon sama Sela, dia menangis, dia stres. Bunda nggak bisa berbuat apa-apa. Bunda nggak bisa kasih nasihat karena bunda cuman bilang ya ini udah kayak mana ya udah. Tapi pada saat itu bunda nggak tahu mau ngomong apa, karena bunda udah nggak tahu berbuat apa-apa. Karena aku sama Sela kan dekat, Ivan sama Sela dekat. Kalau misalnya di luar dari Sela mungkin bunda nggak mau tahu, karena Sela, bunda, Ivan itu dekat, teman. Jadi setidaknya bunda toleransi, bunda tidak boleh juga terlalu masa bodoh. Ini temen, bukan orang lain. Dan dia pernah kasih aku duit, dan aku pernah makan rezekinya dia. Dia pernah kasih aku 250 juta. Ditambah lagi dia pernah kasih aku 60 juta. Setiap kali aku ketemu dia kasih aku lagi duit. Sampai bunda pernah bilang, udah Sela, kau udah terlalu banyak ngasih bunda duit. Udahlah, kalau ketemu nggak usah terlalu kasih bunda duit lagi lah. Suka-suka kau aja ngasih bunda. Karena dia udah, itu orang apa patung sih? Karena dia udah terlalu baik. Jadi dalam kasus ini bunda kayaknya terpanggil kayak gini. Kok gue tega ya, di saat Sela ini lagi dihujat, dibully sama orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan bunda. Nggak suka aku bunda bahas ini terus. Kau nggak usah tonton, nggak usah kau tonton, nggak usah kau dengar, ya. Lebih nggak suka lagi kalau aku tidak membela. Terserah orang berpikiran apa, terserah orang mau berpikir apa. Yang penting bunda sudah apa ya namanya. Si Sela juga ngomong sama bunda, bun tolonglah bantu aku, karena dia kayak tertekan. Dia nggak tahu berbuat apa, karena dia niatnya memang baik. Cuman dia salah apa yang ngomongnya ya. Dibilang dia salah, dia nggak salah. Cuman memang ketimpa sial aja. Ketimpa sial, gimana sih kalau orang ketimpa sial? Ketimpa apes gitu loh, apes aja sebenarnya. Tapi kalau dipikir dia nggak salah, karena dia nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau dibilang kena Sela nih kali ini, kok Sela kan tahu, masa Sela nggak tahu dia? Otomatis Sela tahu lah, karena Sela udah kenal lama. Nggak mungkin Sela nggak tahu, Sela tahu. Dan itu nggak mungkin enggak. Sela tahu dia baik. Tapi Sela tidak pernah tahu kalau ini tidak bisa ke Mekah dengan
dengan kodratnya yang laki-laki tadi ini, karena Sela pikir aman-aman aja, dan itu nggak akan terungkap, tidak terkepikirkan, tidak terpikir sepersen pun di pikiran si Sela. Kalau posisinya si Sela itu ada di Bunda, mungkin dengan pemikiran yang sama, nggak kepikiran juga di pikiran Bunda, enggak, karena 1, 2 kali, 3 kali nggak ada masalah dan nggak ada pikiran ke sono-sono. Ini kan kayak gebrak apa ya, kayak Bunda lab gini bela Sela karena Sela minta tolong Bunda. Dia tidak minta tolong, dia minta tolong sama Bunda, cuma dia minta tolong Bun, dia karena sebenarnya bukan dia minta tolong, tapi Bunda menawarkan, ya udah tenang aja, nanti kalau ada waktu kita Bunda jelaskan. Tapi Bunda harus mikir dulu nih, pemecahan ini gimana ini, selama berapa hari ini Bunda mikir terus, sampai akhirnya tadi Bunda lagi kerja mikir terus, Bunda tegang kali di otak Bunda itu. Dan itu juga yang membuat Bunda jadi betah. Nächster Halt, Ritterstraße. Ausstelling. Jadi ini mungkin ada yang sama, mungkin kalian nggak sama kayak Bunda kali ya. Ini karena Bunda ini, aku harus belajar bijak dalam menanggapi. Aku harus bijak dan tidak boleh awalnya Bunda juga berpikir sama, si Sela salah gitu loh, karena Bunda nggak berpikir-pikir lagi, Bunda nggak mengkaji-kaji. Kalau misalnya cuma dapat informasi, oh Sela, karena Bunda juga bilang sama Sela, kau udah salah Sela, kenapa kau pakai dia, kenapa kau naikkan dia umroh. Tapi ketika Sela bilang, aku juga nggak tahu Mak, aku juga nggak tahu Bunda, aku juga kayaknya kayak mana, kata dia, kayak memang ini Bunda paham yang dia maksud, sehingga Bunda yang memikirkan. Ngeri nggak sih otak Bunda? Ya Allah. Ntar kita sambung lagi ya. Udah Bun, jangan udah dong.